Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana dari kelas TRK BP1 mata kuliah Jaringan Terlanjut. Di mana di sini saya akan mengerjakan tugas dari Jaringan Komputer Lanjut pertemuan 12. Di sini di mana ada 4 poin utama, di mana yang pertama ada menginstal GNS VM di VirtualBox. Yang kedua ada menginstal Microtik OS pada Genistry, lalu menginstal Windows 7 itu sebagai sebagai itu ya, sebagai bahan untuk praktikum, lalu selanjutnya itu menghubungkan VM Windows di VirtualBox dengan Genistry. Nah, baik, kita langsung saja pada pengerjaannya, di mana pada langkah pertama kita akan mendownload terlebih dahulu GNS3 VM, lalu selanjutnya mendownload Windows 7 seperti itu. Lalu selanjutnya jika sudah, kita akan mengimportkan file yang sudah kita unduh yang berupa ISO ataupun berupa file OVA ke dalam VirtualBox seperti yang sudah saya lakukan ini pada GNS3 Virtual Machine lalu Windows 7. Nah, jika sudah, kita juga sudah menginstal GNS3. Nah, nah, jika sudah menginstal GNS3, langkah selanjutnya kita akan setup wizard seperti ini. Nah, di sini kita juga menggunakan GNS VM ya, karena kita sudah menginstalnya. Di sini juga begini, lalu kita next, dan kita finish. Nah, itu untuk step by step-nya. Jika sudah, selanjutnya kita akan ke preference, di mana di sini kita akan menginstalkan si Microtik CHR ini. Nah, di mana dengan langkah seperti berikut. Di sini kita akan perintah new, lalu kita run this game on my local computer. Di sini juga kita bisa menggunakan GNS-VM, tapi saya di sini menggunakan lokal komputer. Di sini kita next, dengan kita bisa menggunakan Propi. Sudah ada GNS seperti itu. Lalu kita next, kita default saja next. Oke, di sini dan di sini kita juga harus mendownloadnya terlebih dahulu si CHR. Untuk versinya di sini saya menggunakan versi 7.3.4. Nah, jika sudah kita akan finish. Nah, lalu setelah itu kita juga akan mengubah adapternya itu jadi 5 di sini. Sini kenapa kita menggunakan 5? Karena adapter ini kita akan menghubungkan pada switch dan R1. Lalu di sini kita mengubahnya juga pada bagian konsol tipenya juga dia berupa gitu. Di sini juga kita rubah pada bagian kategori. Di kategori kita rubah menjadi router, lalu pada simbol juga kita akan ubah menjadi router. Nah, lalu pada bagian network kita ubah menjadi 5, dan pada untuk penamaan format ini kita akan mengisi secara default saja. Jika sudah seperti itu, lalu kita lakukan. Nah, jika sudah Microtik CHR ini sudah kita tambahkan, selanjutnya kita akan menambahkan VirtualBox VMS Windows kita yang sudah kita install tadi. Nah, dengan perintah yang sama kita dengan seperti itu. Nah, di sini
ada poin penting yang perlu diperhatikan di sini, di mana saya pada adapters itu menggunakan dua, di mana menggunakan dua ini karena adapter apa namanya di mana adapter ini ada yang terhubung ke Windows dan klien, dan satu lagi itu terhubung pada perangkat-perangkat dan DNS string itu. Dan seperti itu lalu kita apply dan nah, jika sudah, di sini akan tampil dua yang sudah kita buat tadi. Di sini ada MikroTik CHR, lalu selanjutnya ada Windows 7, Windows 7. Di sini juga kita menggunakan router atau si router ini, yaitu CG700, 7200, lalu kita menggunakan Ethernet switch sesuai dengan topologi. Nah, lalu di sini juga saya menambahkan setiap daerah itu IP. Di sini pada daerah Windows itu menggunakan IP 192.14.1.0/24 dengan oktet keempatnya kita rubah menjadi titik 2, lalu pada PC 1.3, lalu pada PC 3 itu kita titik 4 untuk oktet keempatnya. Nah, pada MikroTik juga, pada MikroTik kita akan membuat IP menggunakan IP itu 192.14.2.0/24 dengan oktet keempatnya itu pada ininya itu titik 1 dan pada bagian sini itu titik 1. Nah, lalu selanjutnya juga di sini saya menggunakan router 1 dan juga PC 1. Di sini pada daerah ini kita menggunakan IP 192.14.3.0/24. Oktet keempatnya diubah menjadi titik 1, lalu dan oktet keduanya juga oktet keempatnya ini pada misi diubah menjadi 2. Nah, bisa kita perhatikan juga pada topologi yang saya buat di sini. Pada Windows kita terhubung pada kabel Ethernet, dan pada switch juga kita menghubung kabel Ethernet switch 1, Ethernet 1 pada ini Ethernet 0 dengan pada switchnya Ethernet 2 dan seperti itu seterusnya. Dan pada MikroTik, di sini kita menginikannya itu N0 dan S1 Ethernet kabel Ethernet. Lalu pada router kita menggunakan Ethernet 1.1, lalu dan juga Ethernet 1.0. Nah, jika sudah semua, di sini bisa kita lihat kenapa kita menginstalkan si GNS3 VM ini. Nah, itu karena bisa dibilang mengurangi beban pada laptop itu pada saat aplikasi GNS dan semuanya dilakukan secara berbarengan itu. Nah, pada ininya juga kita menginginkannya itu menggunakan GNS VM seperti ini. Ya. Ini bisa kita cek pada ini untuk menggunakan IP di sini hanya satu dan Windows saja. Nah, untuk yang menggunakan GNS VM yang untuk meringankan beban pada laptop, di sini terlihat seperti itu. Jika sudah, kita akan langsung pada konfigurasinya. Oh ya, untuk pada GNS ini jangan lupa untuk
memulai men-startnya terlebih dahulu ya, agar semuanya langsung 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 dinyalakan. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasinya. Di sini langkah pertama kita akan konfigurasi pada mikrotik. Di sini di mana kita menggunakan perintah IP address add address 192.114.2.1/24 dengan networknya itu 255.255.255.0 dengan interface Ether. Nah, dengan interface-nya itu Ether. Nah, di sini bisa kita lihat pada nah, untuk IP ini 14.2.1 pada kabel yang menuju daerah router 1 seperti di sini. Lalu selanjutnya kita juga akan menambahkan pada arah yang menuju ke Windows seperti pada ini, seperti perintah yang IP address 192. Artinya kita menggunakan ini IP pada daerah Windows itu 14.1.1 dengan tempatnya diubah menjadi 1/24. Itu networknya itu 2525250, lalu interface-nya itu kita menggunakan Ether 1 seperti yang ditampilkan pada layar ini. Di sini artinya si IP ini sudah berhasil kita masukkan. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan menambahkan IP setiap PC dengan IP yang sudah ada setiap daerahnya ini, dan kita akan ubah ganti oktet keempatnya. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Salah satunya yaitu pada PC 3. Gimana pada PC 3 bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini pada PC 3 itu pada daerah menggunakan IP 192.14.1 dengan oktet keempatnya diubah menjadi 4 seperti ini. /24 dengan netmasknya itu 255.255.255.0, maka kita sudah berhasil menambahkan IP pada PC 3. Begitupun dengan PC 2 dan PC 1 dengan menggunakan perintah yang sama dan menggunakan IP pada daerahnya masing-masing dengan merubah oktet keempatnya menyesuaikan dengan topologi yang seperti yang saya sudah buat seperti itu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ke dalam VirtualBox Windows. Ini mungkin kita next terlebih dahulu. Nah, di sini seperti pada poin keempat, poin ketiga kita sudah menginstal Windows 7, lalu poin kedua juga kita sudah menginstal Mikrotik OS. Ya, ini Mikrotik OS, lalu selanjutnya itu menghubungkan VM Windows dan VirtualBox Linux. Nah, cara kita menghubungkan atau install. Nah, download. Nah, mohon maaf saya ulang kembali pada poin ketiga, yaitu kita menginstalkan Windows 7 pada VirtualBox, lalu kita akan juga mendownload Winbox di VM Windows-nya seperti sebelumnya. Nah, jadi fungsi dari Winbox ini itu sebagai bisa dikatakan penghubung Mikrotik dengan Windows seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan konfigurasi dulu terlebih dahulu pada Windows kita di sini. Nah,
Di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, kita memiliki dua adapter, di mana pada adapter kiri ini kita itu berfungsi untuk host only yang terhubung pada Windows dan lain. Nah, lalu selanjutnya untuk yang adapter yang kanan itu berfungsi untuk penghubung perangkat-perangkat seperti isi router, ada PC seperti itu. Itu penghubung perangkat-perangkat yang ada pada DNS3. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasi dengan memasukkan IP dan konfigurasi IP pada Windows kita. Nah, di sini seperti yang dilihat, kita mendapatkan untuk IP address-nya itu 192.14.1.2 itu IP address dari si Windows kita. Lalu dengan subnetnya itu /24.255.255.255.0. Lalu dengan default gateway-nya itu 192.14.1.1. Itu merupakan IP dari si Windows. Nah, jika sudah kita akan close. Nah, selanjutnya, jika sudah berjalan atau sudah berhasil, kita bisa mengeceknya pada Windows. Box. Lalu, nah, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini ada IP address-nya itu 192.14.11. Artinya untuk Windows yang kita ini sudah terhubung, sudah tersambung dengan mikrotik. Bisa kita lihat saja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa perhatikan pada bagian atasnya ini admin 192.14.11. Nah, itu sudah terhubung dengan mikrotik. Nah, seperti itu. Jadi Winbox ini berfungsi sebagai antara Windows dan mikrotik. Nah, selanjutnya kita juga harus mengkonfigurasi router yang ada pada topologi. Nah, di sini dengan kita bisa menambahkan di sini dengan konfigurasi perhatikan PC dan PC. Nah, R1. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa menggunakan di sini kita menggunakan perintah Ethernet 1.1 sesuai dengan topologi ya. Lalu kita menambahkan IP 192.14.2 dengan IP dari daerah sini dan oktet keempatnya dirubah menjadi titik 2. Lalu selanjutnya kita menambahkan juga pada kabel Ethernet 1.0 dengan IP-nya itu pada daerah IP sebelah kanan dengan 192.14.3 titik oktet keempatnya itu 1. Nah, jika sudah seperti itu, di sini bisa kita lihat menggunakan perintah do show IP in row itu kita bisa lihat di sini pada Ethernet 1.0 itu sudah menggunakan IP atau sudah terisi IP-nya 192.14.1 dan Ethernet 1.1 itu sudah terisi dengan IP address. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah semua konfigurasi sudah dilaksanakan, selanjutnya kita akan mengecek apakah setiap PC atau setiap ini setelah semua dikonfigurasi itu telah tersambung. Nah, kita bisa menggunakan perintah pada bibliotek. Ya, mungkin salah satu contoh lagi di sini bisa kita lihat pada Windows 7. Di sini kita bisa memonitoring hasil konfiguran dari mikrotik di sini. Dan bisa kita lihat di sini perintah
di sini bisa kita lihat ini untuk MI itu sudah sama pada sesuai dengan ini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa tes itu 12.2 titik hasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.